Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Jamaah. Yeay. Oh jamaah. Yeay. Alhamdulillah. Alhamdulillahirabbil alamin. Masya Allah. Kita ketemu lagi nih. Mudah-mudahan hari ini kita semua dapat ilmu dari guru-guru kita. Sehingga akhirnya ilmunya akan menyelamatkan kita dunia pun akhirat. Amin ya rabbal alamin. Ya, Ustadz Maulana sehat. Sehat, alhamdulillah. Masya Allah, Ustadz Ahmad Bani sehat. Alhamdulillah. Kita pada belum tidur. Ustadz Syam, kenapa? Kan malam 25. Iya bener Jumat ya. terakhir lagi. Pas banget di Jumat ya, mudah-mudahan barokah semuanya dapat malam Lailatul Qadar. Amin. Ya, tapi kok berarti kita berhenti di sini masih panjang perjalanan kita ya. Nah, baik alhamdulillahirabbil alamin. Ini sebelum kita sikapi tema kita ini luar biasa temanya ya. Aku sedikit spoiler ya. Ini tentang orang yang suka memberi, tapi nanti dulu ya. Kita akan lihat di sini ya cuplikan. Nah, ini dia nih. Longsor di Tol Bocimi arah Sukabumi, mobil dikabarkan masuk jurang. Kita sikapi dulu yuk. Kecelakaan kilometer 64 Tol Parung Kuda. Longsor. Mobil ada di lokasi di dalam jurang. Untuk rekan-rekan. Baik guru, ini mungkin ada sedikit connecting sama pulang kampung juga nih ya. Ya, mumpung sekaligus juga hari ini hari terakhir ya berkantor dan ini termasuk mudik dan sebagainya. Mohon izin kepada semuanya, ketika kita dalam perjalanan memang ada persiapan. Bahkan ada salat sunat safar sebelumnya. Kemudian kita ada zikir-zikir, bahkan Bismillahirrahmanirrahim. Dan juga mempersiapkan kendaraan yang akan digunakan. Dan jangan terburu-buru, pelan-pelan. Kenapa? Ini semua bahagia daripada kehati-hatian. Mempersiapkan diri untuk perjalanan itu bagus. Lebih baik mempersiapkan daripada nanti timbulnya ketergesa-gesaan. Makanya boleh dicicil-cicil tuh dari sekarang yang mau berangkat, dicicil dulu. Lalu yang kedua, selain persiapan perjalanan. Kalau memang ngantuk lebih baik istirahat. Yes. Lebih baik istirahat. Yes. Jangan dipaksakan. Sekali lagi jangan dipaksakan. Apalagi mau bawa kendaraan dalam keadaan ngantuk. Ini jangan sampai karena membahayakan jiwa. Sekiranya maaf ya kejadian yang namanya bencana bala itu mungkin kita tidak bisa hindari. Tapi dengan adanya kehati-hatian kita bisa menghindar. Ikhtiar dulu ya, Ikhtiarnya. dulu. Dan yang berikutnya adalah ketika kita sampai di lokasi kita juga ada adab-adabnya dan sebagainya. Iya, baik ya. Ini luar biasa kita sikapi baik-baik ini untuk yang pulang kampung ya. Kita lihat lagi di sini, ini luar biasa. Ada cuplikan lagi anak yatim ditraktir belanja baju lebaran. Oke, kita lihat yuk. Kegembiraan bisa merayakan Idul Fitri dengan baju baru juga dirasakan ratusan anak yatim di Bekasi, Jawa Barat. Rabu kemarin, anak-anak yatim ini bisa memilih pakaian yang digantung di salah satu pusat perbelanjaan di Cibitung. Ratusan anak ini mendapat baju lebaran dari pemerintah Kabupaten Bekasi dan Basnas. Meski begitu, anak-anak ini tak ingin senang sendiri. Banyak di antara mereka yang juga menggunakan kupon untuk membeli pakaian bagi ibunya. Oke. Aduh, anak-anak dibeliin baju justru yang dipikirkan adalah baju baru buat ibunya. Masya Allah. Itu kan luar biasa. Masya Nah, buat kita menyantuni, memuliakan anak yatim. Yang dianjurkan adalah bagaimana kita memuliakan anak yatim, tidak menghinakan, tidak mempermalukan. Dan alhamdulillah makasih banyak dari Basnas yang luar biasa tepat sasaran. Ketika kita memberikan zakat, ini lagi bagi-bagi zakat kan. Zakat itu harus pada 8 golongan tersebut. Iya. Dan usahakan juga syaratnya kembali selalu kita ingatkan. Bagaimana kita memberikan zakat itu ataupun sedekah, memberikan kemuliaan. Tunggu dulu, kemuliaan anak yatim dekat dengan Rasul, terhindar dari api neraka. Kemudian Masya Allah Tabarakallah dia diberikan kemuliaan yang luar biasa dan dimasukkan ke dalam surga. Masya Allah. Itu kemuliaan dan masih banyak sebenarnya kemuliaan-kemuliaan orang yang memuliakan anak yatim. Iya. Dan ingat anak yatim itu adalah keberkahan. Masya Allah. Melembutkan hati. Siapa yang menyantuni anak yatim akan melembutkan hatinya. Tepat sasarannya ya.
Baik, terima kasih guru ilmunya, Masya Allah ya. Baik, tadi aku udah sedikit spoiler bahwa tema kita kali ini tentang dermawan. Seperti apa sih dermawan ini ya? Apakah cuma modus buat konten kah? Atau emang niatnya baik? Atau emang harusnya seperti apa layaknya kita menjadi orang yang dermawan? Untuk itu tema kita adalah dermawan yang disukai Allah. Ini perfect ya. Nah untuk awal-awal kita minta ilmunya Ustadz Syam, Masya Allah. Nah ya. Yap. Ini masalah menumbuhkan jiwa kedermawanan ya. Bukan hanya pada kita tapi pada orang lain. Ya bisa dibilang belum tentu orang lain itu dalam keadaan baik-baik aja. Begitu juga kita. Gimana caranya guru? Silakan. Baik, tabe guruku Ustaz Maulana, Ustaz Bani Hashim, Bang Ali serta guru-guru kami yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Al-Qur'an surah Al-Baqarah ayat 261. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. مثل الذين ينفقون أموالهم في سبيل الله كمثل حبة أنبتت 7 سنابل في كل سنبلة 100 حبة والله يضاعف لمن يشاء والله واسع عليم. Sebuah ayat motivasi yang Allah Subhanahu wa taala kirimkan untuk kita semua agar senantiasa menjadi orang yang mampu untuk menginfakkan hartanya di jalan Allah Subhanahu wa taala karena akan dilipat gandakan oleh Allah Subhanahu wa taala di akhirat. Adapun di dunia bisa jadi juga Allah Subhanahu wa taala menggantikan wa ma anfaqtum min syai'in fahuwa yukhlifu. Apapun yang engkau infakkan, engkau keluarkan, maka dialah Allah yang Maha menggantikan. Kemudian ditanyakan bagaimana caranya menumbuhkan jiwa kedermawanan pada diri seseorang. Maka yang pertama, ternyata kedermawanan itu tidak lahir bersama dengan manusianya. Butuh latihan untuk menjadi seorang dermawan. Seringkali kami sampaikan apalagi dekat-dekat dengan Idul Fitri ini kadangkala ada yang namanya bagi-bagi THR misalnya atau mungkin kita berziarah satu sama lain bersama dengan anak-anak kita. Mari kita tumbuhkan jiwa kedermawanan dari anak-anak ini dengan cara mengajarnya untuk berbagi kepada orang lain, bukan mengajarnya kau minta sana nak, kau minta sana, kau minta sana. Kapan kita mengajarkan suruh dia minta sana kemari, maka itu mengurangi jiwa kedermawanan yang ada pada diri anak tersebut. Kenapa? Kita mengajarnya untuk tangan di bawah, bukan mengajarkannya berada tangan di atas menjadi orang yang berbagi, akan tetapi menjadi orang yang meminta. Itu yang pertama. Yang kedua, bagaimana cara mengajarkannya kembali? Tentu saja Nabi SAW mengingatkan bahwasanya al-mu'min, orang beriman, as-sakhiyu, orang yang senantiasa dermawan, qaribun minallah, dekat dengan Allah. Qaribun minan nas, dia dekat dengan manusia. Artinya dia bisa mempengaruhi manusia. Kalau mau membuat orang lain menjadi dermawan, maka diri kita duluan. Kenapa? Karena tentu saja dia akan dekat dengan kita. Kalau sudah dekat dengan kita, melihat kebiasaan-kebiasaan kita, maka insya Allah dia juga akan mengikutinya. Bagus banget, bagus Jadi, banget. kadang-kala ada begini Ya, Bang Ali, tanpa bermaksud Ya. memperlihatkan atau menunjukkan cerita ini. Adik kami tuh kadang-kala sama orang tua tuh suka protes. Kalau misalnya ada pengemis, mama kenapa nggak kasih, kenapa nggak kasih? Tanya, dikasih tahu sama mama, kenapa kau mau kasih? Nak, kakak kasih. Kakak kalau lewat situ kasih gitu. Kata udah diajarin ya. Karena dilihat sama Masya kakaknya. Allah. Dan tadi terselip sedikit minta THR, kalau bisa jangan minta ngasih lah. Ngasih. Thank you guru ilmunya. Siap. Keren ya. Ini jadi pegangan buat kita semuanya, Masya Allah ya. Nah sekarang kita akan lihat lagi cuplikan kedermawanan pedagang kaki lima Turki. Yuk kita lihat. Benim karnım açtı. 1 lira var mı ya? 1 lira alsam. Bir şeyler yiyeyim. Çok sağ ol abi. Bir simit verme şansın var mı? Durumum yoksa alayım. Çok teşekkür ederim abi. Çok sağ ol. Bana bir simit verme şansınız var mı? Çok teşekkür ederim abi. Çok sağ ol. Allah ya. Masya Allah. Kuenya enak banget kata guru. Roti.
Jen. Ijen ya, Aku suka. agak crackers. Jam-jam segini ya ngebahasnya. Oke. Harus unggul. Baik guru, ngomongin masalah kedermawanan ya. Sebenarnya ada yang kalimat gini, sesungguhnya orang miskin ini tuh harusnya bersyukur. Karena apa? Karena beliau lebih mudah untuk dermawan. Maksudnya seperti apa guru? Silakan. Mohon izin guru kami Ustaz Maulana, Ustaz Syam, Bang Ali dan guru-guru kami dimanapun berada. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa ashabihi wa mawalah la hawla wa la quwata illa billah. Mohon maaf, orang yang hidup dalam kondisi kekurangan lebih mudah untuk dermawan. Kenapa? Pertama, karena mereka sudah terbiasa sulit, terbiasa lapar, terbiasa merasakan susah. Sehingga begitu ada orang lain susah, dia langsung mengatakan, saya tahu benar betapa susahnya dia. Maka dia dengan mudah lantas membantu. Itulah kenapa kemudian syariat puasa ini diantara hikmahnya adalah menumbuhkan kepedulian sosial. Biar semua orang merasakan begini tuh rasanya lapar. Pagi-pagi udah lihat roti enak bener, tapi kita mesti tahan Ustaz ya. Masya Allah. Jadi kenapa orang-orang mohon maaf yang ekonominya sulit lebih mudah dermawan? Pertama itu karena dia biasa merasakan kesulitan. Begitu ada orang lain merasakan kesulitan itu, mendapatkan kesulitan itu, dia langsung tumbuh kepeduliannya dan dia langsung berbagi. Yang kedua, mohon maaf, biasanya orang-orang yang ekonominya kurang ini, dia itu kalau memberi nothing tulus. Gak ada sesuatu yang dia inginkan. Tidak ada makan siang gratis. Itu untuk orang-orang menengah ke atas, tapi orang-orang menengah ke bawah gratis, gak ada masalah. Kenapa? Karena itu tadi, dia juga sama merasa saya kalau diberikan itu senang luar biasa. Maka dia juga kemudian memberi. Sehingga orang-orang yang mohon maaf secara ekonomi lemah ini mereka lebih ikhlas ketika memberi. Masya Allah. Maka kita yang mohon maaf mungkin ekonominya kurang bersyukur. Berarti peluang untuk menjadi orang dermawan lebih besar dibandingkan orang-orang yang ekonominya menengah ke atas. Meskipun tidak semuanya begitu. Ada juga orang yang hartanya banyak tapi memiliki jiwa kedermawanan yang luar biasa. Dan ada juga orang yang mohon maaf ekonominya kekurangan, pelitnya juga luar biasa. Ada juga begitu. Tapi secara umum Masya Allah orang-orang yang ekonominya lemah mereka lebih mudah untuk bisa hidup dermawan. Dan ada Rasulullah SAW katakan sabaqa dirhamun mi'ata alfi dirham. Ada sedekah itu 1 dirham bisa mengalahkan 100.000 dirham. Kalau kita ada orang sedekah 5.000 tapi bisa mengalahkan sedekah 1 juta atau 10 juta. Sahabat bertanya, kok bisa begitu ya Rasul? Karena dia tidak punya kecuali hanya 2 dirham itu. Dia tidak punya uang kecuali 20.000 itu. Lalu 10.000-nya dia sedekahkan, dia pegang 10.000-nya. Sementara tadi yang infak 10 juta di rekeningnya, di ATM-nya banyak masih. Masya Allah. Maka tadi disinggung oleh guru kita Ustaz Syam dalam surat Saba ayat 39, wa ma anfaqtum min syai'in fahuwa yukhlifuh. Berapapun harta yang kalian infakkan Allah pasti ganti. Kata Al-Mawardi diganti dengan 3 hal. Pertama, doanya jadi diijabah. Orang yang gemar sedekah, orang yang gemar infak, doanya dijabah. Yang kedua, Allah ganti dengan pahala berlipat. Karena apa? Karena dia kondisi susah. Susah aja berbagi, Masya Allah pahalanya lebih besar. Iya. Dan yang ketiga adalah Allah ganti hartanya dengan yang berlipat. Insya Allah. Ya Allah, terima kasih guru ilmunya. Tambah nikmat tuh ya pastinya ya. Emang pas susah maunya berbagi, pas sudah kaya lupa deh kadang-kadang ya. Baik, kita ada pertanyaan nih dari Instagram, kita sikapi dulu ya. Ini namanya @liga.dermawansantoso. Oke, ya. Assalamualaikum Ustadz. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Katanya nama itu adalah doa. Yes. Nama saya nih ya, nama saya Dermawan. Tapi kok ya, tapi kok saya nggak ada sifat dermawannya ya. Apa saya harus diruqyah agar bisa punya sifat dermawan? Ustadz Maulana dah. Namanya Dermawan. No comment. No comment. Sebenarnya karena saya punya teman namanya Dermawan. Mas Teo, guru, jangan kemana-mana ya. Tetap bersama kami di Islam itu Indah. Jamaah, alhamdulillah. Dermawan yang di Pengkolan sono ya. Itu.